Profil Kian Fitzjim, gelandang keturunan Indonesia yang berpotensi dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Baru-baru ini ada salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, yaitu Kian Fitzjim yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Fitzjim merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Fitzjim bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Ajax Amsterdam. Fitzjim merupakan pesepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda pada 5 Juli 2003. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 86,91 miliar itu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang dan bertahan. Kian Fitzjim juga telah tampil bersama timnas Belanda dari U15 sampai U21. Mungkinkah Kian Fitzjim memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Manajer timnas Indonesia, Sumarji pastikan akan ada tambahan pemain keturunan di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia di round 4. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan sebelum bulan September sudah beres, imbuhnya. Yang saya dengar ada 3 atau 4 pemain yang kabarnya sudah masuk ke tahap serius, ya semoga semuanya lancar, saya hanya bisa berharap yang terbaik, tegas Sumarji. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Devin Renz, pemain yang kini merumput di Serie A bersama AS Roma dilaporkan sedang didekati agar mau dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Selain Devin Renz, Summerville, yang sedang berkarier di Inggris bersama West Ham United juga menjadi incaran Timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah membocorkan para pemain yang akan diproses demi Timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Vietnam bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya demi lolos Piala Dunia. Ini gila, tulis Soha. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, terangnya. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada FIFA Matchday September 2025. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan menghadapi 2 negara asal Timur Tengah. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi, Sumarji tidak memberitahu 2 negara tersebut. Namun yang pasti, pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah menyebutkan 2 negara calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir menyebut Lebanon dan Kuwait yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Lebanon saat ini menduduki peringkat ke-112 ranking FIFA, sedangkan Kuwait duduk di posisi ke-134. Untuk Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-123 ranking FIFA. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada waktu 1 hingga 9 September 2025. Ia kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, 2 pertandingan itu menjadi bagian dalam persiapan Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang.
Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Keenam negara itu adalah Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan bahwa para pemain akan segera berkumpul jelang pertandingan. Ini sekaligus persiapan untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Ya sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, ucap Sumarji. Ada 6 pemain Timnas Indonesia yang resmi berstatus tanpa klub per 19 Juni 2025. Terkini, ada nama Nathan Choyaon. Sebenarnya Nathan Choyaon masih memiliki kontrak bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nathan Choyaon masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Meski begitu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah jalan meski durasi kontrak masih tersisa 1 tahun. Hal ini dikonfirmasi dari postingan resmi milik klub. Nathan Choyaon berhak untuk berkomunikasi dengan klub lain sebagai calon pelabuhannya musim depan. Selain itu, ada Shane Patinama resmi dilepas klub kasta kedua Liga Belanda KAS Eupen. Shane Patinama dan klub sepakat mengakhiri kerjasama, sejatinya kontrak masih tersisa 1 musim. Tom Haye resmi hengkang dari Almere City pada Kamis, 22 Mei 2025. Pada waktu yang sama, Almere City juga mengumumkan berpisah dengan deretan pemain-pemain yang habis kontrak. Rafael Struijk juga belum ada klub usai dilepas Brisbane Roars pada beberapa waktu lalu. Struijk diumumkan dilepas pada Selasa, 27 Mei 2025. Justin Hubner dilepas oleh klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC. Pengumuman resmi diumumkan melalui laman klub pada Jumat, 6 Juni 2025. Justin Hubner masuk ke dalam daftar pemain bebas transfer. Nama terakhir adalah Jordi Amat yang baru saja berpisah dengan Johor Darul Takzim. Kabar ini diumumkan langsung oleh Johor Darul Takzim pada Selasa, 17 Juni 2025. Pada kesempatan ini, Johor Darul Takzim tak hanya melepas 1 pemain saja. JDT bahkan melakukan cuci gudang dengan mengakhiri kerjasama dengan 11 pemain. Bursa transfer masih terbuka saat ini bagi tim-tim Liga 1. Apakah tim-tim peserta kasta tertinggi Liga Indonesia berminat dengan 6 pemain tersebut? Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tengah mempersiapkan perekrutan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda di round 4. Salah satu nama yang akhir-akhir ini muncul adalah Devin Rens, pemain AS Roma kelahiran Belanda dengan garis keturunan Indonesia dari Maluku. Kabar ini dibenarkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, saat ditemui di Kemenpora, Senayan, Jakarta. Ya, kemarin Pak Erik sudah mengabarkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian administrasi. Tapi belum ada jaminan pemain tersebut bisa dinaturalisasi, ungkap Dito, merujuk pada pemain yang tengah diupayakan. Selain Devin Rens, kabarnya ada 2 nama lain yang tidak disebut oleh Dito. PSSI terus melakukan komunikasi dengan pemain-pemain yang berpotensi bisa dinaturalisasi, namun sepertinya sedikit sulit, karena ini pemain yang sudah matang, lanjutnya. Mereka pemain inti di klub, jadi ya pasti masih berharap panggilan dari timnas Belanda, terangnya. Tidak hanya 1 pemain, namun ada 2 lagi, ya semoga saja mereka mau, tegas Dito. Nama Devin Rens mulai santer diberitakan sejak media Belanda, NL, melaporkan adanya pendekatan dari pihak Indonesia pada awal Maret 2025. Pemain yang sedang berkompetisi di sepak bola tertinggi Italia ini kini rumornya menjadi incaran PSSI berkat garis keturunannya yang berasal di Maluku. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert sebelumnya telah mengumumkan rencana ini usai lolos round 4. Meskipun sedang gencar mendatangkan pemain naturalisasi, Menpora Dito menegaskan bahwa pelatih Patrick Kluivert juga berkomitmen akan terus mengembangkan potensi pemain lokal. Coach Patrick sedang menganalisis dan memaksimalkan peran pemain nasional agar menjadi jantung tim, jelasnya. Nilai pasar skuad timnas Indonesia mengalami perubahan. Dilansir dari Transfermarkt, paling mencolok adalah Jai Idzes yang nilai pasarnya naik 40 miliar rupiah menjadi 130,36 miliar rupiah. Kenaikan juga dialami Kevin Dix, dari 78,22 miliar rupiah menjadi 86,91 miliar per 16 Juni 2025. Sementara itu, penurunan justru dialami oleh Mads Hilgers, dari sebelumnya 121,67 miliar rupiah per 28 Maret 2025, menjadi 112,98 miliar rupiah per 28 Mei 2025. Saat ini,
total nilai pasar skuad timnas Indonesia mencapai 606,62 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana nilai pasar skuad Garuda berada di angka 486,25 miliar rupiah. Lantas, siapa saja pemain termahal di timnas Indonesia saat ini dan bagaimana perubahan nilai pasarnya? 10 pemain termahal timnas Indonesia. 1. Jai Itzes, 130,36 miliar rupiah. 2. Mes Hilgers, 112,89 miliar rupiah. 3. Kevin Dix, 86,91 miliar rupiah. 4. Emil Audero, 55,62 miliar rupiah. 5. Kelvin Verdong, 43,45 miliar rupiah. 6. Martin Paes, 31,29 miliar rupiah. 7. Dean James, 31,29 miliar rupiah. 8. Ula Romeni, 20,86 miliar rupiah. 9. Tom Haye, 17,38 miliar rupiah. 10. Sandy Walsh, 13,91 miliar rupiah. Kluivert menilai pemain keturunan Indonesia, Trisentio Summerville memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Belanda untuk meminta PSSI segera memproses Trisentio Summerville menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Patrick Kluivert, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exco PSSI, Arya Sinulinga, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Patrick Kluivert sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Trisentio Summerville pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Trisentio Summerville untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut semoga berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Trisentio Summerville, kami mendapatkan respon positif, lanjut Arya. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan. Selain dokumen Trisentio Summerville ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Trisentio Summerville tengah membela klub divisi teratas Liga Inggris, West Ham United. Berposisi sebagai penyerang, tentu bisa menjadi striker di timnas Indonesia. Media Vietnam Soha baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial yang menyentil proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia. Mereka menyebut kualitas pemain naturalisasi Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia. Hal ini muncul usai Malaysia menang besar 4-0 atas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam pertandingan itu, Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi sebagai starter. Kemenangan tersebut dianggap bukti suksesnya proyek naturalisasi cepat dan efektif dari negeri jiran. Para pemain seperti Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, hingga Dion Chols tampil luar biasa dan bahkan mencetak gol untuk Malaysia. Media Soha menyebut kontribusi para pemain asing itu jadi pembeda utama melawan Vietnam. Bahkan, meski ada kontroversi soal garis keturunan Facundo Garces, media itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, mereka menyindir bahwa Indonesia dulu sempat salah langkah saat mulai program naturalisasi. Komentar dari Soha seakan menyiratkan bahwa Indonesia meniru Malaysia dalam urusan naturalisasi, namun tidak seefisien mereka. Padahal, timnas Indonesia saat ini telah memiliki nama-nama besar seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Rafael Struijk yang telah menunjukkan perkembangan positif. Hanya saja, media Vietnam menilai pendekatan Indonesia terlalu lambat dan tidak memberikan dampak instan. Mereka menilai Malaysia lebih agresif dan berhasil langsung mendapatkan hasil di lapangan. Pernyataan tersebut tentu menjadi tamparan bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Meski proyek naturalisasi Indonesia berlangsung bertahap dan lebih selektif, banyak yang berharap hasil jangka panjangnya akan lebih stabil. Kritik dari media Vietnam bisa menjadi motivasi agar timnas Indonesia terus berkembang dan membuktikan kualitasnya secara konsisten. Setelah sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar menghadapi negara-negara kuat Asia. Untuk bisa bersaing, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert terus memperkuat skuad. Salah satu strategi utama yang tengah digodok adalah naturalisasi pemain keturunan. 4 nama baru kini masuk radar dan diproyeksikan memperkuat Garuda di fase berat ini. Pertama ada Jayden Oosterwolde, bek kiri 23 tahun yang kini bermain di klub Fenerbahce. Jayden dikenal punya kecepatan dan fisik kuat, ideal menghadapi tim-tim cepat dari Timur Tengah. Ia bahkan sudah bertemu langsung dengan asisten pelatih timnas, Alex Pastor, di Istanbul awal tahun ini. Kedua, ada Pascal Struijk dari Leeds United. Bek tengah tangguh ini punya darah Indonesia dari garis kakek ibunya.
Kehadirannya di tribun bersama Patrick Kluivert saat laga Leeds semakin memperkuat spekulasi naturalisasi. Nama ketiga adalah Tristan Goijer, pemain muda penuh potensi dari PC Zwolle yang berposisi sebagai bek kanan. Ia punya darah Maluku dan bisa memberi opsi baru di sisi sayap pertahanan. Kehadiran Eliano Reinders di timnas bisa jadi jembatan komunikasi agar prosesnya makin cepat. Terakhir Miliano Jonathan juga dikaitkan kuat dengan timnas. Ayahnya diketahui sempat berada di Indonesia beberapa bulan lalu, kabarnya untuk membahas peluang naturalisasi sang anak. Babak keempat kualifikasi ini bukan hanya soal kualitas teknik, tapi juga soal strategi membangun skuad jangka panjang. Dengan hanya 2 tiket langsung ke Piala Dunia dari grup berisi 6 tim, kedalaman skuad jadi kunci. Kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Jaiden, Pascal, Tristan, dan Miliano bisa jadi pembeda besar. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan resmi mengenakan seragam merah putih dan mengangkat nama Indonesia di level dunia? Hans berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Devine Rens. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela AS Roma di Serie A telah berbicara terang-terangan. Devine Rens yang masih berusia 21 tahun dan dia bermain di Serie A bersama AS Roma. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Devine Rens mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Devine sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik. Saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Devine, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia. Jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Jika suatu saat bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa, tukasnya. Kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, mencatatkan prestasi membanggakan setelah berhasil membawa skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan nilai pasarnya di bursa transfer. Timnas Indonesia finish di peringkat keempat grup C pada putaran ketiga dengan raihan 12 poin dari 10 pertandingan. Meskipun belum mampu lolos otomatis ke Piala Dunia, peluang Indonesia masih terbuka lebar melalui fase berikutnya. Indonesia kini harus tampil maksimal di putaran keempat. Jika mampu menjadi juara grup, maka tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 akan berada di tangan. Kontribusi Jai Idzes dalam keberhasilan ini tak bisa diabaikan. Bek tangguh yang juga menjabat sebagai kapten tim itu menunjukkan kepemimpinan dan penampilan solid di lini belakang sepanjang turnamen. Atas performa impresif tersebut, market value Jai Idzes mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini menandakan pengakuan terhadap kualitasnya, baik di level tim nasional maupun klub. Menurut laporan Transfermarkt, nilai pasar Jai Idzes melonjak menjadi Rp130,36 miliar per Selasa, 17 Juni 2025. Sebelumnya, nilai pasar pemain Venezia tersebut hanya berada di angka Rp86,91 miliar. Artinya, nilai pasar Jai Idzes mengalami kenaikan sebesar Rp44 miliar. Menariknya, lonjakan nilai pasar Jai Idzes bukan hanya terjadi karena kiprahnya di level internasional. Sejak bergabung dengan klub Italia, Venezia, pada Juli 2023, nilai pasarnya terus menunjukkan tren naik. Saat pertama kali bergabung, market value Idzes tercatat sebesar Rp15,64 miliar. Dengan tren penampilan yang tetap stabil dan tetap fit dari cedera, nilai pasar Jai Idzes berpotensi terus meningkat, terlebih jika mampu tampil lebih baik lagi pada musim 2025-2026. Sayangnya, Jai Idzes akan tampil di Serie B pada musim depan, mengingat Venezia tergedradasi setelah penampilan buruknya. Meski demikian, Jai Idzes berpotensi tetap tampil di kasta tertinggi Liga Italia. Pasalnya, banyak tim Serie A yang dikabarkan berebut tanda tangan pemain timnas Indonesia itu. Menurut laporan media Italia Messaggero Veneto, bek berusia 25 tahun itu kini menjadi rebutan 3 klub Serie A, Bologna, Fiorentina, dan Udinese. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga,
pada Minggu 15 Juni 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ia bisa dibilang grade A+, tandasnya.